仮面ライダー仮面ライダーライダーライダー変身。 Oke guys, di video Tokusatsu kali ini kita akan bahas soal Shin Kamen Rider ya. Jadi bagi yang belum tahu, Shin Kamen Rider ini adalah salah satu dari 3 project berupa movie yang diumumkan Toei saat press conference di hari ulang tahun Kamen Rider yang ke-50 tahun ya. Jadi pada tanggal 3 April 2021 kemarin, tepat di hari 50 tahun franchise Kamen Rider ini, Toei itu mengadakan suatu press conference dan memberi announcement ke 3 project mereka ini, yaitu animasi Kamen Rider Double pertama, yaitu yang Futo PI itu, terus ada Kamen Rider Black Sun, dan ketiga itu yang sekaligus kita akan bahas di video kali ini adalah Shin Kamen Rider. Soal ini Anda udah pernah bahas di Tokusatsu episode 212 ya, 212 Wiro Sableng. Jadi kalian bisa cek dulu teman-teman, karena di situ Anda jelasin secara singkat juga 3 project ini di video itu ya. Jadi kemarin tanggal 30 September 2021 itu diadakan press conference untuk Shin Kamen Rider ini. Jadi sudah terkuak juga di sini cast utama, bentuk ridernya, sekaligus juga trailernya juga ya, motornya juga ada ya, segala macem ya. Jadi press con-nya juga Anda udah nonton di situ via Twitter. Jadi open public juga dan gak ada region lock yang rese itu teman-teman ya. Jadi semuanya juga bisa nonton pas siang hari ya, kalau nggak salah jam 2 siang kemarin deh ya. Dan pastinya semua info-infonya di sini sudah update terlebih dahulu di fanpage Ana ya, di Agan Reza Plus di Instagram dan juga di Facebook. Tapi setelah Ana survei-survei, sepertinya beberapa mayoritas netizen di sini kurang berminat ya dengan si Shin Kamen Rider ini. Ana juga kurang tahu alasannya kenapa. Apakah mungkin karena seperti kayak balik lagi ke jadul, jadi banyak Ana nemu juga komentar yang bilang mereka itu nggak berminat katanya. Ya mungkin mereka itu seleranya ya X8, Build, Zio dan sebagainya. Ya itu Anda bukan ngejek ya. Jadi nggak ada salahnya juga ya. Anda juga kan nggak ngelarang gitu, kalian harus suka ya. Ya hak kalian juga mau minat apa enggak kan ya. Entah itu alasannya ya, sekali lagi yang seperti Anda bilang terlalu jadul mungkin ya, jadi kayak kurang minat, jadi nggak ada foam warna-warni dan segala macem ya. Jadi kalau dari Anda sendiri sih ya tertarik pastinya untuk si Shin Kamen Rider ini, karena Anda juga udah sangat terbiasa ya melihat Kamen Rider bahkan hero-hero lain gitu dengan desain yang biasa aja tapi lebih ke heavy naratif gitu. Makanya Anda suka kan Kamen Rider ZO, Kamen Rider Agito yang awal-awal Heisei gitu. Jadi bukan karena pengen dibilang atau dilihat wah elit nih atau kolot nih, Showa Tart, Dasa Heisei Tart segala macem. Tapi Ana emang dapat momen dan ngenanya di situ pas nonton si Kamen Rider itu gitu ya. Jadi nggak bisa disalahkan dong ya. Dan ini rambut Ana juga udah Showa banget pak. Jadi di video ini pokoknya kita bakalan bahas segala hal di sini tentang si Shin Kamen Rider ini ya, setelah press con kemarin tepatnya. Jadi mau disimak sih, Ana juga thank you banget teman-teman, lumayan kan buat kalian juga nambah-nambah info di sini. Jadi tanggal rilisnya dulu deh di sini ya. Jadi Shin Kamen Rider ini itu akan berbentuk movie ya. Jadi bukan serial seperti Amazon kemarin atau gimana. Dan pastinya akan tayang terlebih dahulu di sini di bioskop Jepang pada Maret 2023. Yes, di sini memang masih sangat lama sekali. Dan mereka ini udah mulai produksi seperti kayak mulai syuting dan lain-lain, udah mulai prepare dan lain-lain itu pas Agustus 2021 kemarin ya. Nah, update-update gini juga bisa kalian lihat langsung di Twitter official mereka di @shin_kr ya. Jadi di situ Anda juga bisa tahu update-update-nya dari situ. Yang spesial ya, si Shin Kamen Rider ini tuh akan disutradarai dan juga ditulis oleh si Hideaki Anno. Beberapa mungkin sudah hafal ya dengan si beliau ini. Ada juga mungkin yang merasa asing mungkin. Jadi sebelum Shin Kamen Rider ini tuh beliau sudah mensutradarai 2 franchise tokusatsu, yaitu si Shin Godzilla dan juga Shin Ultraman. Langsung lengkap dengan si Shin Kamen Rider ini ya. Di luar itu ada juga yang sangat terkenal, yaitu Neon Genesis Evangelion, hasil karya beliau ya. Jadi bagi penggemar berat Evangelion juga pasti sudah tahu dengan gayanya beliau yang menitik beratkan ke psikologis bisa dibilang ya. Anda juga baca komik ama nonton Evangelion itu pas SMP ya. Soalnya ini kan emang jadul ya Evangelion ya. Dan merasa gila sih Anda ya pas SMP baca itu ya. Lagi masa SMP masih labil-labilnya, terus baca begituan, jadi suram-suram gak jelas aja itu ya. Jadi mungkin kalian yang punya info lebih bisa kasih tahu juga ya lebih juga soal karakteristik beliau ini ya, seperti apa di karya-karyanya, oke? Nah, dengan hal-hal yang Anda jelaskan di atas udah jelas ya kalau Shin Kamen Rider itu lebih dikhususkan ke penonton-penonton yang dewasa. Black Sun juga sih dewasa ya, Shin Kamen Rider juga dewasa di sini. Dan sudah diperlihatkan juga di sini figur dari Shin Ultraman, Shin Godzilla dan juga Shin Kamen Rider
Rider dalam pameran Hideaki Anno Exhibition. Sampai ada exhibitionnya lah ya ini ya. Jadi 3 toku yang ditukangi oleh Hideaki Anno. Jadi Shin Kamen Rider ini adalah remake ya, atau reboot dari Kamen Rider yang pertama kali itu mengudara di tahun 71, yaitu Kamen Rider Ichigo, dan tayang episode pertamanya itu 3 April 1971, sorry ya. Jadi sebelumnya pernah ada juga di tahun 2005 ya, dengan nama Kamen Rider The First. Pastinya kalian sering dengar juga, dan lanjutannya ada di tahun 2007 dengan nama Kamen Rider The Next. Jadi pemerannya itu si Masayaki Kawada, yang paling baru beliau itu jadi Master Red di Ryusoulger ya. Kalian harus nonton dulu lah The First sama The Next ya. Jadi menurut Ana sih itu oke banget. Ana juga belum bahas ya, nantilah ya kalau ada waktu lowong ya. Oke, sekarang kita bahas suite atau kostum yang akhirnya sudah dimunculkan penampakannya di presscon kemarin. Jadi seperti biasa pasti ada pro dan kontra ya. Ada yang bilang keren, ada yang bilang kecewa, ada yang bilang biasa aja. Kalau Ana sih tim biasa aja ya. Nah, langsung aja coba kita lihat teman-teman ya, suite dari si Shin Kamen Rider ini. Nah, jadi ini dia teman-teman. Jadi memang desainnya itu terlihat old, cuman ya gimana ya, lebih agak modern lah ya. Bener-bener kayak old banget ya, dimana kostum Ichigo yang pertama kali juga seperti ini warnanya ya, hijau-hijau agak ketua gitu teman-teman. Dan ada sial khasnya juga. Dan yang paling menarik perhatian mungkin dari si ininya, helmnya ya. Jadi helmnya itu bener-bener kayak helm yang dipakai gitu ya. Jadi nggak nyatu juga sama suite di leher dan juga di badannya ya. Kita bisa lihat di situ ada rambut-rambut dari si pemeran Takeshi Hongo-nya ya. Terus juga di bagian badannya itu terlihat kayak jaket kulit banget ya. Nah, ini juga dia penampakan sampingnya. Jadi kita bisa lihat dengan jelas di situ ada rambutnya yang terurai. Jadi memang rambut pemeran utamanya ya Kashowa banget ya. Dimana rambutnya gondrong-gondrong gitu kan. Terus juga di bagian armor dadanya itu kelihatan kayak tebal banget teman-teman ya. Tapi ya kayak ada alur-alur gitu. Jadi desainnya sih menurut Anda sangat simpel sekali, dan helmnya ya masih Kamen Rider banget jelas ya. Pokoknya jadi ini tuh bener-bener gaya kostum old banget. Jadi nggak ada kesan-kesan kayak robotiknya juga menurut Anda ya. Jadi ya seperti yang Anda bilang tadi, dibikin lebih rapih dan juga berasa lebih premium aja gitu ya. Jadi memang kostum si Kamen Rider Ichigo Akashimbah ini tuh sudah mendapat perubahan berkali-kali. Jadi ayo kita lihat gambarnya dan beberapa flashback juga ya di sini ya. Nah, jadi udah di remake berapa kali nih ya. Jadi dia ada beberapa variannya atau variasinya. Jadi pertama dari Origin yang tayang tahun 1971. Jadi memang dia itu lebih ke hijau biru gitu teman-teman ya. Terus juga ada lanjutannya yaitu versi Sakurajima ya. Di sini lebih hijau ya kalau kalian lihat ya. Tapi Ana sih lebih suka yang Origin kalau jujur. Dan yang paling sering banget kita lihat yaitu yang Shin Ichigo. Dimana di movie-movie Heisei juga ya, seperti kayak Let's Go Kamen Rider Oz lah, terus apapun yang ada mbahnya Heisei versus Showa, Shin Ichigo ini paling banyak ya yang desainnya itu muncul. Dan lanjut lagi ada Power Up Ichigo. Ini yang di movie bareng si Kamen Rider Ghost ya, Orewatun Kuji Takeru. Dan dari semua Ichigo sih Ana paling suka yang ini ya, karena bulky banget, jadi kayak Batman-nya Ben Affleck aja gitu. Dan di situ juga Hiroshi Fujioka juga balik lagi ya. Dan lanjut lagi ada Ichigo The First ya. Ini lebih ke biru muda sih warnanya teman-teman ya. Ana juga biasa aja. Dan juga ada Ichigo The Next. Kalau ini sih lebih kayak musuh bisa dibilang ya. Lebih sangar gitu bentuknya ya, tapi tetap simple. Dan lanjut yang paling baru adalah Shin Ichigo di sini ya. Nah, yang akan muncul nanti tahun 2023. Kalau kalian lihat Origin dan juga Shin Ichigo itu sangat-sangat mirip ya. Dimana kalau Origin itu dengan versi berbedanya itu agak berbeda-beda kalau kalian lihat ya. Kalau Origin dengan Shin Ichigo itu kalau kalian lihat tuh benar-benar hampir mirip. Benar-benar mirip 85% lah ya. Di bagian helmnya, sialnya, dan juga suitnya yang juga seperti kayak jaket kulit. Nah ya, mirip ya. Bukan Kamen Rider namanya tanpa belt perubahannya. Jadi di sini juga ada belt perubahannya yang namanya itu adalah Shin Typhoon. Jadi ini semuanya ditambahin Shin aja, Shin Kamen Rider, Shin Typhoon. Ini Typhoon ya. Jadi emang ya nggak ada yang jauh berbeda dengan belt utamanya. Jadi sama kayak belt utamanya, yaitu yang ada kipasnya di tengah dan ada bentuk kayak lonjongnya gitu. Dan di kiri kanannya kalau kalian lihat sih itu yang sangat menarik perhatian Ana sih. Apakah bakal ada gadget-gadget atau apa? Ana juga penasaran dengan fitur-fitur si belt Shin Typhoon ini, atau mungkin lebih dititik beratkan ke cerita. Jadi ya si Shin Typhoon ini hanya sekedar pemanis aja, hanya sekedar item wajib untuk si Kamen Rider ini ya gitu. Dan lanjut ke motornya teman-teman. Jadi ada motornya juga, semuanya emang diperbarui, semuanya emang di remake dan reboot di sini. Jadi motor utama si Shin Kamen Rider ini adalah Shin Cyclone ya kan.
seperti yang Anda bilang cuma ditambahin Shin doang di sini. Cyclone ditambahin Shin Cyclone. Jadi ya bentuknya masih mirip-mirip dengan Cyclone yang terdahulu dengan warna utama yaitu putih, ada merahnya juga, ada logo Kamen Rider-nya juga dengan lampu khasnya yang kuning nyala itu di depan. Dan yang paling menarik perhatian mungkin di bagian knalpotnya ya, yang ada 3 biji itu ya. Jadi kayak mirip ini ya, motor-motor alien sih kalau Anda bilang ya. Iya, jadi kayak motor-motor alien di sci-fi gitu deh ya. Oke, itu dia untuk suite-nya, bentuk ridernya, terus juga tadi ada belt Kamen Rider-nya dan juga si motornya, teman-teman. Oke, sekarang kita bahas soal cast-nya ya. Jadi baru 2 cast utama sih yang diumumin, tapi ini benar-benar suatu kejutan menurut Anda. Yang pertama pastinya sang pemeran utama dulu yang Anda bahas ya. Yang akan berperan menjadi Takeshi Hongo, aka Kamen Rider-nya adalah si Sosuke Ikematsu. Anda cukup asing sih, jadi pertama kali diumumkan nih, ini orang siapa Pak? Pas Anda Google, oh ini toh ternyata. Jadi dia itu yang main di movie-nya Death Note, Light Up the New World bareng Masaki Suda. Nah, pas lagi cari-cari info juga kan pasti ada rekomendasi-rekomendasi aktor yang dicari gitu kan. Jadi pas Anda lagi cari info soal si Sosuke Ikematsu ini, rekomendasinya itu selalu Joe Odagiri. Jadi ya mungkin aja di sini bisa kita asumsikan si Ikematsu ini ya, atau beliau ini adalah aktor yang lumayan terkenal ya. Kalau ada yang info lebih sekali lagi boleh kalian tambahkan di kolom komentar bawah ya. Dan pas preskon orang juga sempat bertanya-tanya di sini dengan kondisi kakinya yang pincang dan harus pakai tongkat kan. Jadi ada yang bilang sih itu gara-gara cedera pas syuting Kamen Rider-nya katanya. Wow. Jadi hampir sama juga kayak beliau Hiroshi Fujioka yang pernah patah kaki juga pas adegan naik motor di Kamen Rider Ichigo ya. Jadi serem juga ya, jadi semacam kayak kutukan. Ngomongin soal kutukan, Anda pernah bahas kutukan Kamen Rider di episode 1 awal-awal ya. Kalian cek aja, itu based on a comic tapi emang based on real life ya. Nah, untuk konklusinya sih untuk pemeran Takeshi Hongo ini Anda no protes teman-teman. Aktornya juga bilang di preskon dia juga merasa bangga dan juga terhormat bisa jadi Kamen Rider yang dia itu udah impi-impikan sejak dulu. Walau dia sekarang udah jadi aktor yang terkenal. Jadi Sosuke Ikematsu juga bilang dia juga merasa terhormat lagi bisa bekerja sama dengan si Hideaki Anno yang karyanya itu katanya udah jadi salah satu harta karun di Jepang. Segila itu ya efek Hideaki Anno ya. Semind blowing itu ya. Oke, case kedua teman-teman. Ini sih yang paling bikin anak kaget ya. Jadi para toku fans yang tahu dia, para pencinta dorama juga pasti pada kaget. Pemeran wanita yang akan berperan sebagai Ruriko Midorikawa adalah Minami Hamabe. Ini Anu lagi siap-siap mau upload kan pas kemarin ya. Terus rebahan bentar Terus kan lagi preskon di situ sampai Anu bangun loh ya, itu pas diumumin Minami Hamabe main di Shin Kamen Rider. Buset, beneran nih Minami Hamabe. Anu sampai cari infonya bener-bener loh. Takutnya ada apa prank gitu, ternyata bener loh Minami Hamabe di sini ya. Di-announce jadi salah satu cast di Shin Kamen Rider ini. Gile sih ya. Jadi Anu juga pernah dan sangat bisa dibilang ya berandai-andai kapan ya ini Minami Hamabe main di tokusatsu. Anda sampai sering Google gitu Minami Hamabe pas Anda lagi nggak tahu apa-apa dulu ya. Minami Hamabe Kamen Rider, Minami Hamabe Super Sentai. Ternyata nggak pernah ada track recordnya dia itu main tokusatsu ya. Jadi kapan gitu berandai-andai dan sangat pengen kejadian juga dong ya. Jadi siapa sih yang nggak tahu gitu sama Minami Hamabe ya, apalagi kalian yang pencinta dorama ya, dorama-dorama Jepang. Ya kalau kalian tahu seperti Kana Hashimoto, Nana Komatsu, Hamabe ini mungkin bisa dibilang sepantaran lah ya. Jadi agak heran juga gitu. Ada yang bilang nih siapa Minami Hamabe? Aduh, coba kalian nonton lah dorama-doramanya, pasti jatuh cinta jamin ya. Anda pertama kali ini kesemsem sama Hamabe ini pas dia main Sensei Kunshu ya, bareng Takeuchi Ryoma sama Yuki Yamada. Pertama kali juga tahu live action itu si Sensei Kunshu itu pas dari MV-nya Twice. Jadi apaan nih Twice joget-joget lagu Jepang bareng si Takeuchi Ryoma, si Kamen Rider Drive gitu. Oh ternyata lagunya si Twice ini jadi OST-nya si doramanya ini ya. Bukan dorama, si live action ya. Nah ini malah jadi curhat Hamabe. Jadi Anda mau jelasin dulu sedikit perannya si Ruriko Midorikawa ini yang diperankan sama si Minami Hamabe ini ya. Jadi si Ruriko ini tuh adalah anaknya si Profesor Midorikawa yang bantu si Takeshi Hongo ini keluar dari markas Shocker ya. Jadi awal-awal episode lah, jadi kan kayak disekap, dijadiin manusia buatan dan segala macam. Dan si Profesor Midorikawa ini yang bantu keluar. Nah, tapi si Hongo ini berhasil keluar, tapi si Profesor Midorikawa ini harus mati, ya. Nah, maka dari itu si Ruriko ini agak dendam dan agak nyalahin si Takeshi Hongo ini atas kematian ayahnya. Tapi lama-lama mereka ini jadi partner. Kira-kira seperti itu sinopsisnya ya. Jadi balik lagi ke Hamabe. Hamabe ini emang gak pernah main di tokusatsu ya, tapi banyak main bareng aktor-aktor toku juga. Dan di sini Anda mau kasih lihat foto-foto pas dia itu main bareng aktor-aktor tokusatsu.
Jadi source-nya itu dari teman Facebook Ane yang emang penggila banget Minami Hamabe. Jadi thank you ya bro. Jadi sekarang coba kita lihat ya. Jadi pertama itu dari Hiroshi Fujioka, pernah main bareng sama si Mbah langsung loh ya. Jadi katanya sih di sini di Vocab Rider itu variety show tahun 2016. Dan lanjut lagi pernah bareng Takeru Sato juga di Ajin ya, Demi Human. Ini Ane pernah nonton ya. Kenapa lupa Pak? Ajin Ane pernah nonton ya. Si Takeru Sato kan jadi pemeran utamanya ya. Pernah juga bareng Masaki Suda ya. Di sini di doramanya ini agak bikin kepleset lidah namanya ya. Tonari no Kaibutsukun dan juga Archimedes no Taisen ya, tahun 2018 dan juga 2019. Dan juga bareng Ryo Yoshizawa ya, Kamen Rider Meteor. Gila, ini aktor-aktor keren semua Pak. Masaki Suda, Ryo Yoshizawa, Takeru Sato. Untuk Ryo Yoshizawa itu di Gana Chocolate iklan. Oh, iklan doang ya. Iya ya, pernah lihat kalau nggak salah. Iya, pernah lihat Anda kalau nggak salah. Dan lanjut bareng Sanogaku, Kamen Rider Gaim ya. Di sini dia di Tonari no Kaibutsukun. Oh sama ya, kayak sama si kayak Masaki Suda ya, tahun 2018. Dan lanjut bareng si Anggur Kampret, Mahiro Takasugi ya, di Kakegurui. Nah ini pasti tahu lah Kakegurui ya, udah terkenal banget ya. Terus juga ada Watashi Hitachi Wado. Sampai pusing namanya. Dan ini favorit Ana ya, Ryoma Takeuchi ya, di Sensei Kunshu yang tadi Ana udah bilang ya. Ini Ana jatuh cinta atau kesemsem pertama kali sama Hamabe itu di dorama ini. Dan setelah itu Ana langsung cari-cari dorama-dorama atau live action yang dimainin sama si Minami Hamabe. Dan lanjut lagi bareng Makenryu Arata. Ini sih cuman iklan ya, Docomo katanya, Docomo CM atau iklan ya. Terus juga lanjut ke Kamen Rider Dark Spectre ya, bapaknya Makoto lah bisa dibilang ya, Sawamura Iki. Terus lanjut bareng bareng Poppy ya di Kakegurui juga ya, si Ruka Matsuda ya, bareng juga tadi sama si Mahiro Takasugi. Dan bareng si Banjo juga, Akaso Eiji, sampai 3 dorama ya di sini. Terus bareng si Aldi Taher, Daisuke Nakagawa, Kamen Rider Jin ya. Terus bareng si Hideaki Ito, Kamen Rider Eden ya, Mutsumierume tahun 2016. Oke. Jadi ya itu dia Minami Hamabe yang pernah berperan bareng aktor-aktor tokusatsu ya. Jadi cukup banyak juga, tapi nggak pernah main tokusatsu. Dan sekarang akhirnya kejadian juga. Jadi welcome to the tokusatsu world ya, Minami Hamabe ya. Oke, jadi itu dia sih soal case ya. Cuman 2 aja yang Anda bahas. Sekarang pembahasan terakhir di video kita kali ini yaitu soal trailer ya. Jadi trailernya juga udah rilis. Di sini bisa kalian lihat juga di YouTube official si Toei. Jadi trailernya itu ada 2 tipe teman-teman, tipe A dan juga tipe B. Jadi Anda juga cukup bingung pertama kali lihat kok ada 2. Ini perbedaannya sepertinya sih cuma di beberapa bagian kalau nggak salah ya, di menit tertentu. Jadi di sini Anda nggak breakdown ya, karena ada potensi kena copyright juga. Kena potensi copyrightnya itu gede, soalnya ada lagunya juga ya. Makanya Anda bilang kalau kalian mau lihat ya lihat sendiri aja ya. Jadi di sini Anda mau jelasin poin-poinnya aja ya. Jadi setelah nonton trailernya Anda agak bingung sih apa yang diinginkan sama si Pak Hideaki Anno ini ya. Jadi Shin Kamen Rider itu kan remake atau reboot ya, tapi benar-benar di sini dibuat semirip mungkin sama yang jadul ya. Dalam artian kayak shootnya, pengambilan gambarnya itu benar-benar mirip loh ya, asli nggak ada bedanya itu. Dimana dari motornya dari kejauhan di shoot gitu dan segala macam, ada loncatannya, terus ada close up-nya itu benar-benar mirip banget asli teman-teman ya. Bahkan ada yang bikin comparison juga sama yang lama ya, sama Kamen Rider Ichigo yang lama, dan emang benar-benar 95% mirip ya. Jadi modern tapi openingnya itu gaya jadul bisa dibilang. Dan lagunya juga tetap sama ya, Let's Go Rider Kick ya, Semaru Shoka Akuma no Gundan. Cuman di sini dinyanyiin lagi ya. Jadi emang trailernya ini tuh dipenuhi dengan aksi si Kamen Rider-nya ini yang menaiki motornya ini ya, si Shin Cyclone ini. Dan juga kita dikasih lihat dengan musuhnya yang monster laba-laba. Dulu juga monster laba-laba, sekarang juga sama. Di Kamen Rider The First juga laba-laba juga. Gitu ya. Ya semoga hal ini juga nggak membuat kita pesimistis ya. Semoga ada sentuhan berbeda juga ketika memang filmnya sudah tayang. Jadi gimana ya, kita juga agak jenuh gitu dengan repetitif ini ya. Jadi kayak manusia buatan lagi, lawan monster laba-laba lagi, gini-gini lagi gitu. Kita juga enek kak. Sama aja kayak franchise Spider-Man kan gitu. Dimana kan kita juga pasti jenuh lah. Misalkan kalau ada formula yang diulangin lagi terus, dimana si Peter Parker gigit laba-laba, terus si Uncle Ben mati gitu, kita harus nonton itu berulang-ulang juga tetap jenuh gitu ya. Jadi semoga ada yang berbeda juga gitu, soalnya ngelihat openingnya kenapa sih harus dibikin sama banget gitu ya. Gak dapat, kurang ada sentuhan yang berbeda. Tapi Ana ya nggak mau pesimistis dulu.
Semoga nanti pas tayang ya pastinya ada sentuhan yang berbeda. Apalagi ini langsung ditukanginya sama Hideaki Anno. Oke teman-teman, itu dia pembahasan Anno soal Shin Kamen Rider. Lumayan banyak juga ya. Anno juga udah rangkum semuanya sampai jadi satu video ini. Luar biasa, mantep banget. Pastinya Anno sangat excited menunggu nanti tahun 2023 ya. Masih lumayan lama. Berarti Rider Reiwa ke berapa ya? Rider Reiwa ke 4 udah tayang berarti ya. Iya, udah tayang berarti ya. Setelah revise sudah tayang. Semoga sih bisa memberikan kesan nostalgia, tapi ada sentuhan-sentuhan yang baru juga pastinya ya. Ya udah gitu aja teman-teman, diskusi jangan lupa di bawah soal Shin Kamen Rider ini ya. Soal semuanya yang udah bahas di Tokusatsu ini, teman-teman jangan lupa like, share dan juga subscribe pastinya. Dan juga jangan lupa follow Instagram Anda di @reza_alexandre dan juga di Agen Reza Plus, ada TikTok juga @reza_alexandre. Oke. Bye bye guys. Go. Let's go. Kagayaku mashiu.